Halo semuanya, selamat datang di channel Meta Coding. Di video kali ini kita akan belajar tentang inheritance atau pewarisan. Di C++, kita itu memungkinkan untuk menginherit atribut dan metode dari satu kelas ke yang lainnya. Jadi kita bisa memungkinkan untuk mewarisi atribut-atribut, variabel-variabel, dan fungsi-fungsi dari sebuah kelas ke kelas yang lain. Terus di sini katanya kita menggrupkan konsep dari inheritance ini menjadi dua kategori. Yang pertama adalah deriv class atau child, yang mana dia adalah kelas yang menginherit dari kelas yang lain. Sedangkan untuk base class atau parent, dia adalah kelas yang menjadi pewarisnya. Jadi kalau dari kelas itu adalah yang mengikuti atau yang ingin mewarisi dari siapa, sedangkan base class atau parent dia adalah pewarisnya. Sorry, dia adalah yang mewarisinya gitu. Jadi base class itu dia mewarisi atribut dan metode ke dari kelas, sedangkan dari kelas dia mengikuti atau sebagai pewaris dari base class. Mungkin lebih enaknya ya kita sebut aja sebagai parent sama child gitu. Jadi turunannya yang atas atau base class, parent, dan di bawahnya adalah deriv class. Sebagai contohnya, di sini kita punya base class namanya vehicle. Dia punya atribut dan metode yang public, brand sama home. Terus ada kelas turunannya atau kelas pewarisnya, yaitu di sini adalah car. Nah, tandanya kalau kelas tersebut dia nge-inherit atau mewarisi dari sebuah kelas, di sini ada titik dua, kemudian nama kelas parentnya, public vehicle, kayak gini. Nah, selanjutnya, misalkan kalau kita pengen nambahin atribut atau properti baru, boleh silakan. Tapi meskipun di sini cuma ada public model aja, atribut model saja, tapi sebetulnya di dalamnya dia itu menurunkan semua member dari vehicle ke key, ya. Cara penggunaannya, tinggal kita bikin kayak deklarasi biasa, car, terus kemudian my car. Ini untuk yang menginheritnya. Kemudian mycar.home. Jadi kita juga bisa mengakses metodenya tanpa di sini tidak disebutkan karena kan kita udah definisikan bahwa car ini menginherit ke pickle, ke kelas pickle gitu. Teman-teman bisa coba, ini kita akan coba copy dulu. Hmm, nah, di sini ada mycar.home. Metode home itu tidak ada di kelas car, tapi kita bisa menggunakannya karena sudah nge-inherit atau nge-extend ke kelas pickle kayak gini. Untuk brand ini mah tambahan saja kayak gini. Sini juga ada model atribut yang diturunkan dari parent yaitu pickle ke child yaitu car. Brand sini sorry brandnya ya. Kalau model yang asli dari car-nya. Kemudian kenapa dan kapan kita harus menggunakan inheritance? Inheritance ini berguna untuk kode yang reusability, jadi dapat digunakan kembali. Menggunakan kembali atribut dan metode dari sebuah kelas yang kita sekarang gunakan ketika kalau misalkan kita mau bikin kelas baru.
Jadi misalkan kalau teman-teman punya dua kelas yang dimana itu dia mempunyai atribut dan metode yang sama, ya lebih baik kita gunakan inheritance saja. Jadi untuk definisi member atau atribut dan metodenya cuma sekali aja di parent. Di sini adalah kelas parent. Sehingga kita nggak perlu bikin lagi di sini. Jadi nggak perlu kita copy ini, paste di sini nggak. Kita bikin inheritance aja. Lanjut ke multi-level inheritance. Sebuah kelas dapat juga di-derive dari suatu kelas yang mana sudah siap di-derive dari another class, dari kelas yang lain. Sebagai contohnya di sini, my grandchild is derived dari kelas my child, yang mana di-derive from my class. Kita lihat langsung ke kode kode contohnya. Base class atau parent di sini namanya my class. Dia punya public method namanya my function. Kemudian ada turunannya dan turunannya ini tidak hanya satu tapi bisa beberapa. Ada my child, ada my grandchild. My child dia nge-inherit ke my class. Nah, untuk kasus kelas yang selanjutnya, sekarang di sini dia tidak nge-inherit ke my class yang sama seperti Maca, tapi dia ke sini. Jadi ada turunan, diturunkan lagi ke turunan barunya gitu. Jadi kayak dari mulai kakek, ayah kita gitu misalkan. Dari apa namanya dari kakek misalkan terus ke anak dan ke cucu gitu. Dan kita bikinnya dari my grandchild atau cucunya misalkan. My object, kemudian kita akses my function. Jadi bisa langsung akses ke sini juga. Karena meskipun di sini nggak ada ya, ini juga kan dia nge-extend ke my class. Otomatis dari my class diturunkan ke my child, diturunkan lagi ke my grandchild. Jadi cucunya bisa mengakses metodenya. Kayak gitu. Lanjut ke multiple inheritance. Kalau tadi multi level, jadi ada 3 tingkatan. Kalau sekarang multi level inheritance, jadi bisa beberapa. Sebuah kelas dapat juga berasal atau derive dari lebih one base class, lebih dari sat, lebih dari parent gitu ya, lebih dari kelas parent, lebih dari satu parent class. Menggunakan koma separate list, jadi menggunakan pemisah koma. Contohnya gini, kita punya parent namanya my class, atau base class. Kemudian di sini ada base class lagi, ada parentnya lagi. Jadi ada dua orang tua misalkan. Orang tua my class dan orang tua my other class. Punya metode public dan beda. Kemudian kita punya kelas turunan, kelas anak, namanya my child class. Nah, my child class ini dia nge-inherit ke my class dan my other class. Anggaplah my class ini adalah ayahnya, my other class di sini adalah ibunya. Jadi my child class ini dia nge-extend, nge-inherit ke ayah dan juga ke ibu. Gitu. Jadi titik dua inherit my class, koma pemisahnya my other class. Nah, jadi ketika kita bikin objek dari anaknya ini, dia bisa memiliki member dari ayahnya, my class, dan juga dia bisa memiliki member dari ibunya, yaitu my other class. Gitu. Itu kalau perumpamaan dengan nyatanya gitu. Kita coba copy, dan nanti kita coba modifikasi sedikit. Jalankan dulu. Some content in parent class, some content in another class. Di sini sudah tampil kedua-duanya, cuman nggak ada enter. Kita coba tambahkan enter.
kayak gini. Atau kita ganti aja, misalkan metode ayah, metode ibu. Terus di sini tambahkan atribut lagi, string warna kulit gitu ya. Warna kulit, kita udah punya nilai defaultnya, misalkan 10. Warna kulit em, coklat atau putih. Kemudian di sini sifat baik hati. Terus kita coba testing my object dot sifat, kita cout kan, tambahkan enter, dan warna kulit. Gimana warna kulit dari ayahnya, sifat dari ibunya. Nah, kayak gini. Lanjut ke akses specifier lagi. Sebetulnya teman-teman kan udah pelajari tentang akses specifier di video sebelumnya. Nah, di sini akses specifier dalam penggunaan inherit. Sebagai pengingat bahwa akses specifier ini ada tiga, yaitu protected, yang mirip seperti private, tapi juga dapat diakses di inherit class. Nah, di sini kita penggunaan protected-nya. Karena sebelumnya kan kita baru pelajari public sama private. Sekarang protected, karena hubungannya ada sama inherit. Di sini ada contoh kelas base atau parent-nya, employee. Nah, di sini ada member atau atribut salary. Dan dia kita kasih akses protected. Kemudian ada kelas turunan, ada kelas anaknya, namanya programmer. Dia nge-inherit ke employee. Kemudian dia punya atribut atau member sendiri, yaitu bonus. Kemudian metode set salary dan get salary. Kemudian di sini kita bikin objeknya programmer my object. Kemudian set ke fungsinya set salary dan kita perbarui nilai bonus. Nah, oke. Kita coba copy ini. Nah, kita coba running. Gimana tampilannya? Di sini ada public my child class. Oh, sorry. Belum kehapus semua. Oke, running lagi. Salarinya 50.000, bonusnya 15.000. Kalau teman-teman perhatikan di main ya, di objeknya ini, kan di sini ada set salary dan bonus. Karena kita kalau di sini kita lihat ke kelasnya kan ya normal sih. Karena set salary ada, get salary ada, bonus ada gitu ya. Tapi kalau teman perhatikan di dalam kelas programmernya, di sini ada akses salary. Padahal kan tidak dibuat atributnya. Gitu. Kenapa kok bisa kita panggil set salary dan nggak ada error? Karena di kelas programmer ini dia nge-inherit ke kelas employee yang mana memiliki atribut salary. Gitu ya. Kita bisa akses meskipun akses specifier-nya protected karena kita udah nge-inherit employee. Jadi boleh dari kelas programmer nge-akses member dari employee yang memiliki protected aksesnya.
Tapi kalau teman-teman langsung bikin objek dari employee gitu ya, my employee ya, kemudian employee salary, akan kita update nilainya. Error, karena protected, nggak bisa. Kalau misalkan di mainnya teman-teman kan langsung di sini kan aksesnya pakai perantara fungsi. Gimana kalau kita akses secara langsung juga dari objek programmernya? Kita coba tes my object dot salary sama dengan 10. Nah, di sini error juga. Jadi untuk aksesnya itu ini kenapa error? Karena di luar dari kelas programmer meskipun kita udah bikin objeknya. Jadi salary itu, jadi maksud protected itu adalah bahwa atributnya bisa diakses di dalam kelas yang inherit yaitu di dalam kelas programmer. Di luarnya nggak bisa, cuma di dalam kelas saja. Makanya di sini di dalam kelasnya boleh. Dan di sini proses update nilainya. Kemudian juga mau akses get-nya. Jadi untuk kalau kita pengen akses salary nggak my object programmer salary enggak, tapi melalui metodenya. Karena kenapa kita bikin metode? Karena cuma bisa diakses di dalamnya gitu. Metode ini kan masih di dalam programmer, berarti kita bisa akses salary. Nah, kita akses salary-nya, kemudian return. Maksud return di sini adalah kita pengen mengeluarkan begini ke sini get salary gitu. Teman-teman tinggal ulangi aja videonya sampai paham gimana bentuk dan proses dari inheritance. Atau mungkin teman-teman bisa aja nanti lebih pahamnya lagi ketika sudah menggunakan studi kasus ingin membuat apa gitu, ingin membuat aplikasi tertentu kah atau bikin program tertentu kah. Itu aja mungkin di video kali ini, sampai ketemu lagi di next video.